Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahrianti dengan NIM L131222152 akan memaparkan aspek yang ada di materi menapak solusi permanen pengendalian karhutla dalam tantangan perubahan iklim. Baiklah, jadi kita langsung saja. Pengertian karhutla. Karhutla adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan, yaitu peristiwa terbakarnya vegetasi di hutan atau lahan yang dapat terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Adapun penyebab karhutla ada dua, yaitu alami, seperti sambaran petir, aktivitas vulkanik atau gesekan antar vegetasi yang kering dapat memicu kebakaran, dan ada juga karena manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian seperti puntung rokok atau api unggun, atau aktivitas industri seperti pertambangan dan perkebunan. Adapun beberapa aspek-aspek penting dalam karhutla ini yaitu yang pertama aspek hukum. Poin pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar regulasi karhutla. Poin kedua, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan kewajiban pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Lalu ada poin ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang pengelolaan ekosistem gambut menjadi landasan hukum dalam rehabilitasi lahan pasca kebakaran. Dan poin keempat, penegakan hukum melibatkan sanksi administratif, pidana, dan perdata terhadap pelaku pembakaran hutan secara ilegal. Baiklah, lalu selanjutnya aspek finansial. Yang pertama ada pendanaan bersumber dari APBN, APBD, DBH, DR atau dana bagi hasil dana reboisasi, hibah luar negeri, CSR perusahaan, dan BPD LH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Lalu poin kedua, mekanisme pendanaan iklim seperti Green Climate Fund mendukung pengurangan emisi akibat karhutla. Dan yang ketiga, dana digunakan untuk patroli, pemadaman, modifikasi cuaca, serta rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove. Baiklah, lalu ada aspek ekonomi. Poin pertama, karhutla menyebabkan kerugian ekonomi hingga 3,45% dari PDB Indonesia di tahun 2030. Poin kedua, sektor pertanian, perkebunan, energi, dan kehutanan terdampak akibat kebakaran lahan dan penurunan produktivitas. Lalu poin ketiga, pendekatan ekonomi hijau seperti agroforestry dan pertanian tanpa bakar diterapkan untuk mengurangi risiko kebakaran. Dan poin keempat, program restorasi gambut bertujuan meningkatkan ketahanan lahan serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada metode pembakaran. Lalu aspek manajerial. Yang pertama, Des Penanganan Karhutla dan Satgas Terpadu mengordinasikan pencegahan dan penanggulangan. Poin kedua, pemantauan berbasis teknologi seperti Sipongi, sistem pemantauan karhutla, satelit Himawari, dan data hotspot dari NASA digunakan untuk deteksi dini. Poin ketiga, Manggala Agni dalam kurung Brigade Kebakaran Hutan bertanggung jawab dalam pemadaman darat dan udara. Poin keempat, patroli terpadu melibatkan masyarakat, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mitigasi kebakaran. Aspek sosial, poin pertama, masyarakat peduli api, MPA, diberdayakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran di tingkat komunitas. Poin kedua, konsekuensi sosial dari karhutla meliputi konflik agraria, dampak kesehatan akibat asap, serta gangguan ekonomi komunitas lokal. Poin ketiga, edukasi melalui kampanye, sosialisasi, dan literasi lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko karhutla. Dan poin keempat, kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan akademisi membantu penyebar luasan informasi tentang pencegahan karhutla. Baiklah, selanjutnya aspek lingkungan. Yang pertama, karhutla meningkatkan emisi karbon, menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati, dan mempercepat perubahan iklim.
Lalu yang kedua, degradasi lahan gambut akibat kebakaran mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus air. Yang ketiga, rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem mangrove, dan modifikasi cuaca diterapkan untuk mengurangi dampak kebakaran. Yang keempat, teknologi seperti pemantauan satelit dan drone digunakan untuk analisis dampak kebakaran dan perencanaan rehabilitasi ekosistem. Aspek teknis, yang pertama ada pemadaman darat dilakukan dengan pompa air, sekat bakar, dan alat berat. Yang kedua, pemadaman udara melibatkan waterbombing dan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan kelembaban lahan gambut. Yang ketiga, sistem deteksi dini berbasis satelit dan data hotspot membantu pemetaan area rawan kebakaran. Dan yang keempat, penggunaan drone dan sensor tanah memungkinkan pemantauan kelembaban gambut secara real-time. Dan berikut gambar-gambar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengendalian kebakaran hutan dan lahan memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup hukum, finansial, manajerial, sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Regulasi yang kuat, pendanaan berkelanjutan, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat adalah kunci utama dalam pencegahan dan mitigasi. Teknologi pemantauan, strategi pemadaman, serta rehabilitasi ekosistem berperan dalam meminimalkan dampak lingkungan dan ekonomi. Keberhasilan pengendalian karhutla bergantung pada kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi publik yang tinggi. Sekian dan terima kasih.